Widih. Bro. Acik. Datang ke Pitors. Mau apa nih? Mau masuk YouTube, Bang. Hey. Kita ngobrol-ngobrol santainya. Siap. Kenapa dulu ah? Anjing yang beak. Nggak ada rokok ini? Ada lah. Oh ada. Ini bawa kali nih. Bawa. Dapat nganyup dari warung sebelah. Aja. Mungkin biar para subscriber Necis tahu mungkin ya, atau fans berat Pitors gitu ya. Yes. Tahu. Oh, alangkah baiknya perkenalkan diri dulu kayaknya dari pihak kiri. Anjir. Salam kiri. Perkenalkan nama gue Dipo. Enggak sih. Itu panjangnya naon tuh kan. Oh, nama gue Dipo Hartanto. Follow IG-nya Dipo_HRTNTO. Jangan lupa follow nanti di follow back. Jangan lupa spam like nanti di spam back. Terserah anjing. Mana? Nama gue sama gue Dipo. Anjing. Kepanjangannya apa? Ya, kepanjangannya sih ada nama cantiknya lah. Anjing. Nama panjangnya itu Siva Dipo Dwi Putra. Sipa. Anjing KTP. Ya lah Sipa. Ya Kang Dipo Sipa. Jangan lagi. Mungkin kalau gua sendiri udah tahu ya, masih bersama IB Kuta Ketap. Mantap. Anjing Kang Iqbal ya. Enaknya ngebahas apa ya, kan ini di luar lagi gerimis ya, yang lagi dingin gitu. Betul. Untuk Kan kita umur kurang mah masih 17, mungkin Dipo mungkin 13 sisanya. Amit ya Allah. Oh, iya, 32, 40 kan. Anjing gila banget. Masih muda lah ya kalian berdua nih. Enaknya tuh bahas pertemanan kayaknya mah. Boleh sih, bisa. Pertemanan tentang ya. Zaman sekarang harus dibawa. Itu paling udah nggak bisa dilewatin tuh. Apalagi FWB ya kok. Asik. Anjing. FWB itu apa ya? Friend with Malat. Sok main tantan. Wah itu udah jelas. Tantan dirinya teh. Tantan pemain Persib. FWB aja. Anjir. Apa sih FWB teh? Cenah. Kasih paham lah. Semi TTM. Teta itu apa teta? Teman tapi apa? Nih untuk kalian sendiri nih, Dipo anjing kumanya Dipo kecil, Dipo besar. Dipo kecil, Dipo besar. Goblok udah ada. Bukan soal ukuran postur tapi lebih ke umur lah. Oh, umur. Iya. Gak beda jauh anjir. Ya udah Dipo A dan Dipo B. Nih dari Dipo. Itu yang A dong. Itu yang lebih. Dipo A dan Dipo D. Kan makanya ini D-nya. Dipo A dan Dipo D. Siap. Ini buat Dipo A nih, dibuat Dipo A. Iya. Kan sekarang pertemanan tuh seperti apa ya, toksik lah, kebayang bilang toksik pertemanan sekarang tuh. Kayak jelas. Itu gimana tuh menurut Dipo A dulu nih? Kalau menurut gue sendiri ya, kalau pertemanan toksik itu kayak buat apa gitu? Kalau misalnya kita nongkrong nih bareng nih dalam satu circle, terus dalam satu circle mana ada teman yang nggak ada, teman itu sendiri diceritakan. Itu bagi gue itu sama aja gitu, itu toksik juga gitu. Oh jadi misalkan kita lagi ngumpul, misalkan ada 5 di sini, orang sendiri pergi misalkan pulang, nah yang 4 tersebut ngomongin orang. Iya itu bagi gue pertemanan toksik kayak gitu. Oh kayak gitu. Buat ini Dipo D, buat Dipo D-nya nih apa nih? Gimana? Kalau bagi gua ngejauh beda sih sama apa persepsi dari abang gua gitu ya, abang-abang yang nggak sengaja serupa tapi emang beda gitu. Menurut gua ya untuk pertemanan ya betul sih. Misalnya kita lagi ngumpul, di saat kita pergi pasti diomongin. Nah, bila nanti dari perkumpulan itu ada yang pergi, nah nanti balik gua yang ngomongin gitu. Di sisi lain bukan itu aja sih. Berarti urusan rokokan. Misalnya kaciri jelema eta mentaan wae. Berapa boga duit? Diomongkeun. Tapi berarti kalian juga kayak gitu, misalkan udah nih pergi sekarang lah kayak gini. Dia ngomongkeun tuh aing. Oh iya enggak tuh. Oh enggak. Enggak beja-beja. Si anjing mau bina aja. Yang geus urang mah rek nongkrong pang di sana. Supaya enggak diomongin gitu. Iya, ngomong gua lagi. Itu ya ngomong gua gitu ngomong gua. Tapi menurut gua itu sebuah siklus. Anjing gua anjing nih. Tapi menurut orang gitu. Ulang aku. Biar lo bisa sedikit lah. Ya.
Tapi Apa? menurut aku kan, Aku saya. Tapi menurut saya sih itu semua sebuah siklus ya. Namanya juga hidup, kita yang lebih, orang yang ngompor-ngomporin lah kadang. Kita yang lebih, kita yang ngompor. Ya maksudnya kita misalkan punya kelebihan nih. Iya. Tapi batur mah pasti aya we ngumusik gitu. Kiri, berenang. Iri. Bisa. Soalnya kan kalian berdua ini terkenal dengan banyak nih temannya, bener nggak? Ya Yang itulah kadang gitu. manfaatnya berinteraksi gitu. Interaksi yang bisa itu anjing ya. Ya namanya juga bersosialisasi kan, nambah teman terus. Jadi ya mungkin dirasa orang, wih banyak nih temannya, padahal kita kan. Jadi kuncinya gini, yang penting kita berani memulai lah gitu, berani memulai untuk pengen tahu itu siapa. Nah nanti kan kita bisa memanjangkan jaringan lah gitu. Iya. Tapi kan ini kayak oke lah kita ambil di IG di Instagram. Iya. IG. Kan waktu di Instagram seakan-akan mereka tuh paling anjing cuma lubang anjing paling gitu lah. paling ngedang gitu. Nah kalau di balik layar di media sosialnya dia bukan dia ya, media sosial kan kebanyakan tidak sesuai dengan apa yang ada di display. yang ada di display media sosial tersebut nih. Apakah kalian juga seperti itu atau tidak nih? Kalau Gimana? Si anjing. Kalau gue Ngebahas apa nih? orang dulu ya. Kalau Tadi gimana sih punya? menurut orang sih, kalau pribadi nih ya, kan orang nggak paling aktif sama sosmed lah. Contohnya IG gitu ya. Terus kalau misalnya lihat adalah banyak orang yang di IG-nya displaynya bagus gini-gini, tapi di belakangnya kan sama aja kayak kita gitu, kayak orang-orang biasa. Padahal kalau dilihat dari IG-nya paling wow gitu, paling nunjukin ya zaman sekarang apa sih yang nggak ditunjukin, kalau bukan harta atau kesombongan atau apa gitu. Tapi di balik itu sama aja gitu, rokok minta, nggak ngeluarin atau apa gitu. Jadi kayak pencitraan. Itu jelas banget. Itu jelas banget pencitraan. Dari kamu? Ya namanya juga agak kemiripan gitu. Jadi saya ngambilnya ya mirip-mirip lah gitu. Jadi kamu orang yang nggak punya pendirian gitu berarti? Nggak gitu. Cuma jawaban yang saya simpen ada di dia. Berarti ini mah kayaknya biar nyari aman gitu. Nyari aman ini gitu. Kayaknya gitu juga. Nyari aman jadi alternatif buat jadi udah aja lah, nggak usah ikut-ikutan. Ya menurut gua sih. Kenahan. Jadi menurut gua untuk soal posting di Insta gitu, yang gue lihat sih kalau di swipe itu tentang kehidupan mereka sehari-hari gimana. Misalnya update lagi nongkrong di kafe atau gimana, mungkin kalau buat gua pribadi sih lebih jarang sih ke kafe-kafe daripada sosokan, mending apa adanya gitu. Kalau enggak ya ikut ke kafe juga, ikut ngeposting aja gitu biar kayak orang-orang. Kamu iya. jadi datang misalkan udah itu aja beli kopi. Situ bukan duit. Yang berguna ada ada mah tengah sih kayak. Iya. Sih bener ribu. Lagi ngopi. Anjing. Terus Tapi kita kadang heran. Sangat Urang gitu. Era Terlalu nyeri kenting nebeng nate. Nebeng. Tapi ya udahlah, mending nggak usah ngepost aja, mending ikut ngobrol gitu. Tapi kan seenggaknya dalam kita bukan maksud sombong ya di dalam SG Instagram itu tapi kan dalam itu juga bisa ngebangun karakter gitu. Iya. Oke kan sekarang misalkan SG banyak nih, ada yang bilang alay anjing ngobatin SG, tapi kan kalau kita diri sendirinya nggak niat untuk nyombongin, jadi cuman ingin ngebentuk karakter dalam sosial media bahwa si Ibe mah nasi di mana kieu untuk boga pekerjaan kieu kan bisa ngebantu. Iya. Nah kalian di SG kalian atau kalian sering SG tujuannya buat apa? Kalau bagi orang sendiri ya, kalau kan balik lagi nih, orang tipe orang yang nggak terlalu aktif nih di IG, apalagi yang bikin SG sendiri itu ya, ngepost apalagi. SG itu paling ya momen-momen paling penting aja sih, kayak misalnya nih
graduation atau SUP kayak SUP kayak gitu. Terus momen kayak misalnya ada nikahan atau yang paling menurut orang penting aja sih. Enggak ya gimana orangnya juga sih, baik lagi ya. Ada yang buat SG itu buat kerjaan atau gimana lah, pokoknya ada kepentingan pribadinya ya sih. Buat nonjolin bahwa orang pekerjaan ini jadi biar misalkan pekerjaan gua misalkan editing kan otomatis hasil editan gua bukan bermaksud sombong ya, tapi lebih ke ini karya orang supaya batur teh ibaratnya menarik konsumen lah ya. Nggak sih orang ngedit mah ke si B kan gitu. Jadi ada kepentingan pribadinya gitu. Kalau ini John Deep gimana? John Deep ya, jadi kalau gua sih sempat tutup akun sebentar ya, kadang gua ngebanding-bandingin gitu. Kenapa sih orang-orang bisa gitu main ke sana ke sini, sedangkan gua ngerasa pas-pasan lah, kadang ngerasa ya menyesal, cuman di sisi lain ya gua harus mensyukuri gitu, namanya juga hidup kan udah ada aturannya, udah ada bagian gitu. Kita jangan selalu membanding-bandingkan dengan orang lain, mungkin kita juga bisa, asal jangan ngedein rasa minder lah atau iri gitu. Tapi sempet kan lama kan 4 bulan nggak main, diam di rumah, diajak main gak mau. Benar nggak itu tuh? betul itu mengurung diri itu. Itu teh tujuannya apa ya? Ya bukan pemutihan badan kan, bukan? Enggak. Bukan ya. Tapi dulu udah glowing. Glowing. Tapi itu glowing. Udah mau jadi. Jadi kan mungkin sekarang kejahatan makin banyak gitu. Mungkin pengen buat dikade. Jadi muti dulu ya, terutama introspeksi lah, terus membenahi diri lebih banyak itu untuk sholat dalam tutur kata yang baik. Apakah kita ngomong ke orang itu sama orang itu diterima atau enggak, jadi kita lebih banyak mikir lah. Boleh cari kan. Ini teh Mama Dede ini. Kurang Dede. Sorry. Nah, buat Ibu Dede kita tonton aja di sini, ntar ditunjukin anak ibu. Ini juga ntar ditunjukin. Nah, mungkin kalian mempunyai teman yang banyak mungkin ya. Nggak tahu gak orang juga nya. Ini cara ngerangkul teman kalian masing-masing kayak gimana sih ngerangkulnya gitu kan? Soal teman tuh silih berganti biasanya kan. Silih berganti lah. Oke, sekarang kita lagi dekat sama si Dipo D, gua tiba-tiba dekat sama Dipo A. Nah, dari Dipo A dulu gimana nih? Buat ngerangkul teman-teman itu ya. Kalau menurut gua sih yang penting apa ya? Ya saling sharing aja gitu, maksudnya buat ngebangun gimana supaya akrab. Ya, yang penting ya buat ngebangun supaya akrab tuh satu kuncinya respect sama teman itu sendiri. Kalau misalnya teman kita nih, misalnya kita punya teman, kita nggak ada respect itu, mau ngobrol apapun juga nggak akan enak gitu. Iya benar banget. Itu bakal kerasain sama diri sendiri gitu. Ya bagi gua sendiri sih yang penting mau orang lain kayak gimana, yang utama ini ya respectnya dulu. Karena udah dari saling menghargai itu enak gitu ngobrolnya, buat ngajak ngerangkulnya juga enak. Tapi itu emang tiap teman suka dihargain berapa ya? 100. 100 anjing, goblok teman. Kalau ini sebagai adik itu kocak. Ini untuk dari pihak sebelah kiri saya gimana? Kalau gue sih untuk menjaga pertemanan ya, yang pertama ya komunikasi dijaga lah saling. Suaranya lantang dong, laki-laki harus lantang, laki-laki harus lantang. Orang yang rada mendayu-dayu. Biar kayak poligon. Ya untuk gua sih, untuk merangkul teman yang pertama ya menjaga komunikasi gitu dalam keseharian. Misalnya kita lagi nongkrong, ajakin lah gitu yang lain, nggak ini blok-blokan gitu. Ulah diajak saya tamu misalnya kieu. Jadi jangan lihat orang itu dari karakter atau sifat, karena semua juga kan kesempurnaan hanya milik Allah gitu. Ya kan kayak orang juga kan beda-beda gitu sih. Nah iya gitu. Jadi kita harus nerimain lah, harus bersatu gitu. Saling ngerti. Nah gitu. Seperti itu. Nah kan kayak di pertemanan tuh masalah pasti ada lah ya. Pasti. Hal kecil pun bisa jadi besar. Yang besar pun makin besar. Kayak gitu kalau pertemanan. Nih pernah ada nggak masalah ini? Pengen tahu deh dari kalian berdua, sok mau siapa dulu aja, pernah ada masalah nggak dalam pertemanan? Contohnya aja kayak gimana? dari kanan dulu aja.
dari tadi dari kanan. Harusnya. Berarti sekarang dari Iya dong. Harus fair dong. Untuk gua sih sempat gitu ada masalah untuk perihal pertemanan, karena yang pertama yang sedikit ngeganjel itu di masa-masa gua pas pacaran gitu. Dimana di saat itu kan anak-anak kan emang suka nongkrong banget gitu. Sedangkan gua kan ya seenggaknya masih sempat lah nyempatin waktu, cuman di suatu saat karena mereka udah nungguin dan udah gue janjiin, tapi gue nya malah ngaret gitu, karena ya ngerti meren gitu. Iya. Yang di sisi lain itu terjadilah sebuah miskomunikasi lah, disangkanya gue nge-PHP-in padahal ya nanti juga gue datang gitu. Cuman kan mereka karena bingung mau nongkrong di mana, jadi mereka udah pada nungguin di rumah. Tapi kalau ya dari diri sendirinya timbul kedewasaan, bisa saling ngerti sih. Itu menurut orang masalah gitu sepele sih ya. Iya itu Kalau kayak masalah gitu sepele sepele. banget sih kalau menurut orang gitu. Ini untuk dari pihak sudut kanan gimana nih? Untuk apa ya tadi? Nah, eta masalah. Jadi masalah di pertemanan Kalau seperti apa? masalah di pertemanan sih yang pasti itu tadi tuh balik lagi ke toksik tuh. Masalah pertemanan pasti di intinya ada dalam satu circle itu pasti ada yang toksiknya gitu. Apa ya? Yang jadi permasalahan tuh ketika misalnya ada satu orang yang jadi paling toksik di satu circle dan itu malah jadi dipercaya. Iya. Itu malah jadi masalah besar di satu circle itu, karena yang namanya juga mulut gitu ya. Iya. Bisa ngomong kemana aja. Iya. Yang bikin masalah di suatu circle atau pertemanan tuh ya itu gitu. Misalnya gini nih contohnya. Ngambil contoh satu orang misalnya. Ada orang yang ngomongin bahwa ini orang tuh kayak gini. Tapi kan ada di satu circle tuh suka ke bawah tuh. Biasalah ada kedoktrin ya. Iya, kedoktrin kayak gitu. Kalau bawa misalkan urang kan ngomongin sieu, geuleuh mah urang. Iya, geuleuh jadi ka bawa ngomongin sieu nya. Nah, gitu. Itu maksud gua tuh kayak gitu. Asa doang sih itu. Cuman asa tahu doang gitu. Itu maksudnya. Mau kepo tapi urusan batu. Apa? Enggak jadi lanjut. Iya sih sama aku juga. Gimana ya? Pengen nanya lebih tapi Dah. Iya, itu dia. Dia. Bukan gua. Iya. Jangan masuk ke sini sih. Itu ngambil contoh aja. Contoh. Jadi contoh dari sebuah pertemanan dimanapun itu dalam satu circle ya ada pas kayak gitunya lah. Oh enggak, itu mah pasti real. Bukan. Aku suka contoh sih. Iya. Aku sukanya contoh sih nggak real. Sukanya lebih ke contoh doang nggak apa-apa. Ya. Suka gitu yang contoh-contoh doang gitu. Nih. Kan masalah udah tadi cara main pertemanan kayak gitu. Ciga mah. Cigarette. Ini. Ciga waktu kan otomatis gak bisa lah misalkan orang barudak teh 5 TKB aya gitunya TKB aya lah orang tadi barudak teh. Nu hiji teh tara nongkrong, nu teh jeung di taman tara ngabaran. Tah eta kumaha tah? Jadi apakah kalian berpikir anjing sih itu mah geus tuh gitunya anjing. Kitu teh sok kali itu tuh. Pasti ya ada pemikiran kayak ya pemikiran yang maksudnya suudzon lah. Ini hanya suudzonnya kayak gitu kan. Pasti ada sih. Kan tapi kita nggak boleh ngambil kesimpulan sendiri lah. Kalau misalnya bagi orang yang misalnya ada satu teman yang jarang nongkrong, yang nggak usah diambil pusing buat mikirin dia nggak lagi sama kita, udah aja biarin urusan dia gitu. Yang penting kita ya kalau misalnya dia mau datang lagi ke tongkrongan kita, syukur, kalau nggak juga nggak apa-apa ya. Kan mungkin ada sebagian orang pasti punya urusan sendiri, kepentingan sendiri jadi gitu. Bagi orang. Dari pihak Dipo berarti ya, Dipo A. Nah, sekarang di sudut kiri gimana? Di sudut kiri kayak gimana? Untuk orang sih mengenai misalnya ada teman yang nggak ngumpul, mungkin sempat selalu ada lah gitu pemikiran pendek misalnya, jir manehna pohoy ka barudak, biasana barudak babarengan nama nggak itu jeung batur wae. Nah di sisi lain
kita itu harus punya sudut pandang lain gitu, bahwa mungkin orang itu sibuk, Kok mungkin sama lagi ya? Kok sama ya jawabannya? Ya begitulah. ya Kalau jurusnya juga ke situ. Oh, ke situ. Mungkin agak di mungkin. Ya mungkin harus ngerti lah, harus paham gitu bahwa kita tuh nggak bisa terus sama dia gitu, bahwa dia juga harus ngerti bahwa teman itu kan nggak mereka doang gitu, maksudnya setiap perkumpulan gitu, karena ya biar nambah relasi lah, wawasan juga dari teman-teman yang baru atau teman-teman yang lain gimana. Jadi jangan mikir anjir kita jadi poho baru dap jadi tara babarangan, nah jangan gitu sih untuk sekarang lah, untuk pembelajarannya gitu, lebih ngertiin lah. Nah kan nih kalian mungkin meureun tongkrongan meureunnya. Tongkrongan ciga komunitas masuk gak kalian nih? Masuk komunitas, jadi komunitas sekolah lah zaman dulu. Kalau gua sih hanya bawanya lo. Apa ya? Semua juga pasti tahu gegeduknya siapa. Oh iya. Kayak komunitas kayak gitu nih. Kan otomatis kita ada ya kayak bukan maba lah. Maba ini maba mau ini yang kampusnya. Member baru lah. anak baru lah. Sahabat baru. Kalau member baru tuh, member kan juga itu tuh yang gangster. Ada teman baru misalkan umurnya kan jauh lah dari kita, bukan jauh ya, di bawah kita umurnya. Nah, cara kita masuk dalam obrolan teman kita yang baru yang mungkin dia masih sekolah, kalian masih kan udah kuliah gitu. Gimana tuh? Dari sini dulu nih. Bebas mau marah nih dulu. Kalau dari orang ya, mungkin kita masuk dulu ke dunia dianya di Dunia suatu. Dunia gaib. Iya itu. Jadi masuk ke dunianya, maksudnya obrolan mereka itu ngebahas apa sih. Nah, nanti kan suatu saat pas kita jawab pasti mereka juga bakal balik nanya bahwa gimana sih gini gitu. Nah, di situ sedikit kita ngasih pembelajaran dari pengalaman kita yang udah kita ambil. Ngasih tahu gini. Jadi ngaguruan anjing. Jadi saya mulai abang mah baheula cenah anjing. Kayak gitu. Ya, enggak sampai gede guru sih. Bisa asup helm. Ya, benar tuh. Haha. Lanjut. Lanjut. Boleh? Ya segitu. Oh, segitu. Kamu kayaknya pasti sarua. Ya enggak lah, beda lah. Jadi kieu unduan kitu jadi silap mana? Anjing kali kitu. Beda, ngomong aja. Kalau menurut orang sendiri gitu. Kalau menurut orang sendiri sih, kalau misalnya gimana ya, ngajak ngerangkul, sebutnya ngerangkul kan ya. Ngerangkul anak-anak baru sih yang paling penting mah perkenalannya dulu aja gimana yang baiknya gitu. Kan kadang anak-anak baru tuh kayak segan gitu ya sama yang lebih tua tuh. Itu bagus sih, cuman itu malah bikin jadi nggak akrab gitu, jadi awkward kan, nggak enak. Jadi lebih enaknya kalau orang ada anak baru ya tanya tentang apa aja gitu. Misalnya ya intinya emang apa sih tujuannya masuknya ikut tongkrongan gini gitu. Untuk ya pasti kan ada ketertarikan gitu ya. Dari situ aja dulu mulainya. Lambat laun juga proses pasti bikin jadi akrab lah, kesannya jadi kayak biasa gitu, kayak pertemanan dengan berjalannya waktu lah ya gitu. Jadi emang selalu semua itu kan ada proses gitu. Oke. Nah kan biasanya ada rasa gengsi kan, ada nggak rasa gengsi misalkan untuk berbaur ke bawah gitu. Ini ngomong nongkrong, gak mau gitu nongkrong sama yang bawahan mah gitu. Jadi pinginnya teh ya seangkatan ataupun di atas. Biasanya ada kayak perasaan kayak gitu nggak? Gengsi. Sebenarnya enggak sih. Itu kan lebih utamanya poin dari bersosialisasi gitu. Bersosialisasi itu berbaur ke siapa aja gitu. Jangan pandang umur, pandang apapun itulah. Biar enak gitu. Jadi kesana akrab, kesini akrab gitu. Jadi nggak pilih-pilih lah. Gua sih segitu. Segitu. Kalau dipatok ya segitu. Kalau ada batasan. Jadi cuman ya sebulan semenit gitu. Gitu. Cari aman kayak gitu kelihatannya ya. Cari aman banget, tapi hemat aja. Mungkin teman-temannya dapat nonton. Enggak juga sih.
Ini belum ya tadi? Iya belum. Ya udah ya, mau gimana kamu aja tuh. Menurut orang sih apa ya, yang kenapa harus gengsi gitu kan, namanya juga ya anggap aja lah adik sendiri gitu. Dia masuk misalnya ke tongkrongan kan, dia juga lagi cari teman atau cari teman, cari wawasan atau kayak gimana kan, ya nggak usah gengsi lah gitu. Namanya juga kan apa, hubungan pertemanan ya mulai aja dengan sama rata aja, jadi nggak usah ada rasa gengsi gitu kan. Nanti juga ada timbal baliknya gitu, maksudnya itu kayak timbal balik tuh kalau misalnya si anak yang baru ini tuh ada gimana ke depannya kan, kita bisa minta bantu enak gitu. Jadi kan ada positifnya gitu ke depan. Nah, buat dia juga hemat banget jawabannya. Nah tuh di komen. Ali mana cukup. Oh, iya. Ada cukup. Nah, untuk mungkin oke lah obrolan kita dibilang bermanfaat, semoga ada manfaatnya. Dibilang tidak, jangan diambil. Mungkin obrolan kita nih dari kalian berdua, dari Dipo A dan Dipo D, kesan dan pesan buat tentang hal pertemanan gimana tuh? Singkat, padat, jelas harus gimana? Untuk kesan dan pesan dalam segi pertemanan ya yang pertama kita harus saling ngerti lah sama teman kita gitu, kondisinya gimana. Jadi jangan misalnya kita biasa sehari-hari heureuy ini, nah kita jadi kebiasaannya terus diheureuy. Nah jangan kayak gitu, soalnya kita kan nggak tahu dia lagi in atau enggak gitu. Iya, enten naon masuk Out. Keluar. Maksudnya keluar teh lagi ngan nerima lah gitu. Jadi masuk ya, keluar tuh masuk keluar tuh kayak gini gitu, masuk keluar. Masuk keluar tuh gini. Ya kurang lebih seperti itu. Jadi ya kita juga harus ngertiin lah gitu, jangan seolah-olah sewaktu-waktu heureuy terus. Jadi kan bisa dia lagi ada masalah pribadi internal gitu. Kita juga harus ngerti. Itu yang pertama. Untuk yang kedua ya, kita juga jangan pilih-pilih lah, misalnya udah mana nama tara gaul ulah diajakan lah setelahnya goreng atau misalnya haurina atau kumana, jangan seperti itu. Jadi berteman atau ngobrol dengan siapa aja itu jangan pilih-pilih lah gitu. Harus ya sama rata lah, tadi yang seperti Dipo A katakan. Dari Dipo A, kalau menurut orang ya kesan dan pesan buat hubungan pertemanan ya apa, intinya yang tadi tuh, yang awal tadi orang bilang ya saling menghargai gitu. Menghargai dalam arti kayak gini, menghargai ketika teman kamu kok jadi kamu ya? Nggak apa-apa, kan kita orang Indonesia. Jadi aku kamu ya. Kita orang Indonesia harus berbahasa yang baik kayak gitu. Ya maksudnya dalam arti saling menghargai itu satu, kita harus menghargai di mana misalnya kita punya teman-teman gini ya, menghargai apa yang dia perbuat dalam hal positif. Terus kalau misalnya kedua, kita harus menghargai gitu ketika misalnya kita punya teman-teman, terus salah satu teman atau dua teman pernah ngelakuin kesalahan, ya jangan jadi putus pertemanan, karena kan setiap orang pasti ada plus minusnya. Iya, benar-benar. Kalau misalnya kita cuman lihat di mana minusnya doang, padahal di belakangnya ada positifnya gitu, dia baik ke kita, terus gimana cara dia perlakuin kita sebagai teman sebaik mungkin, terus ya pokoknya perlakuan yang baik-baiknya ketutup sama yang buruknya, ya jangan kayak gitu, karena semua manusia juga pasti ada plus minusnya. Ya, intinya mah pertemanan kuncinya itu saling menghargai buruk baiknya gitu. Mungkin obrolan kita sekian dulu ya, karena waktu kita tadi ngobrol udah panjang lebar sampai berapa ya tadi, kalau nggak salah sampai 40 jam kalau nggak salah. 40 jam gitu. 40 jam itu bisa muat gak? Udah deh. Rokok aja udah habis 1 bungkus. Bukan 1 slop. Soalnya dalamnya cuma 2 batang. Nah, buat kalian yang nonton, jika kalian suka ya silahkan subscribe, kalau enggak ya udah nggak apa-apa lah. Aku mah gimana? Kasih gini. Gimana kalian aja lah, aku mah ya serahkan kepada yang berwenang. Mungkin dari gua Ibe Kutap mantap. Dari gua Dipo Gulai Galai. Dari gua Dipo Wongso Dilar. Anjir. Kita bertiga pamit.